dalam roh. Biar penyaluranmu sesi ini semakin diperlengkapi. Pelayan-pelayanmu yang tepat. Ya, Tuhan. Amin. Padamu dalam melayani, dalam pelayanan, senantiasa mengekspresikan Allah, tidak mengandalkan kemampuan diri. Kami punya Tuhan, satu karakter pelayan yang tepat, dan tidak bersadar diri, kita mengekspresikan Allah. Tolong kami dalam kelas sore ini Tuhan, lebih memperhatikan dengan baik. Terima kasih. Dirimu lebih banyak setiap kami mau terus belajar terbuka mempersembahkan ya Tuhan jadi orang-orang muda melengkapi karakter yang tepat melayani Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Telah mendapatkan kami sore ini Tuhan. Bisa menikmati satu sisi kelas Tuhan. Kami belajar menjadi seorang pelayan. Hidup kami Tuhan. Satu teladan yang sejati Tuhan. Dalam dirimu. Tuhan Yesus. Kasih Tuhan. Melengkapi kami Tuhan. Amin. Teladan pelayanan kami belajar melayani berdasarkan diri kami sendiri kita sebagai teladan kami kita sebagai kepala kami juga memiliki satu sikap yang tepat karakter kami Tuhan yang terus tanggulangi kami jadi hari dirimu berekspresi melalui kami. Terima kasih. Tuhan Yesus, Tuhan dapatkan kami ya Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau belajar ditanggulangi, jadi pelayan-pelayan-Mu yang setia, pelayan di luaran saja, hanya di dalam, bisa mengekspresikan diri-Mu. Terima kasih. Silakan duduk saudara-saudari. Bagi saudara-saudari, kalau ada bangku kosong di depannya silakan diisi dulu. Saudara ada dua. Kenapa hari ini di sini? Setiap Senin ya? Baik, saya sudah dengar kalian punya audio ya, ini deh. Baik, mungkin kita bisa sedikit lebih tajam dari hal yang bisa kita lakukan. Jadi sebenarnya yang ingin saya minta itu adalah, kemarin kan kita dengar sudah terakhir bicara mengenai garam dan terang ya. Waktu saya dengar bicara itu, sebenarnya itulah yang kelas kita karakter itu belajar. Jadi garam dan terang itu adalah sesuatu yang dilihat oleh dunia kepada kita. Kita tidak bilang kepada dunia bahwa saya adalah garam dan terang. Tapi Tuhan yang bilang bahwa kita adalah garam dan terang, ya kan? Tapi kita terhadap dunia, ya, sehingga dunia melihat kita tapi kita ini garam dan terang loh. Yang kita bukan orang sebut dunia itu sebut kita adalah garam dan terang. Kita punya status, identitas kita, anak-anak Tuhan itu, ya kan? Kita adalah garam dan terang. Ya saudara, jadi identitas kita itu adalah garam. Nah, garam dan terang ini, identitas ini, perlu dunia lihat. Ya kan? Jadi kalau kita di antara kita saling melihat, ya oke lah, karena kita sama-sama garam, sama-sama juga terang. Ya kan? Tapi kalau itu dibawa kayak seperti penjagaan pagi masuk mimpi dalam, ya, Allah itu adalah terang, Kristus itu adalah terang, setan itu adalah kegelapan, ya kan? Dunia itu adalah kegelapan. Nah, bagaimana terang ini? Ya,
terang ini menjadi begitu kelihatan ketika Tuhan datang ke Galilea dan ke Galilea, betul ya? Ya. Terus ketemu dengan Andreas dan teman-temannya, kan? Lalu kemudian mereka melihat terang yang besar itu. Ya kan? Kalau Tuhan sendiri memang terang. Tapi kalau kayak terang ini kumpul dengan terang, ya biasa saja. Tapi kalau terang ini dibawa ke dalam gelap, maka dia menjadi sesuatu. Nah, itulah yang sekarang yang kemarin saudara kita sampaikan. Itu kalau kita di dalam gereja ya semua sudah tahu kita ini garam ya kita ini terang. Tapi sekarang adalah bagaimana ketika kita dibawa keluar, orang bisa lihat nggak, ya kan, bahwa ini adalah terang, ini adalah terang. Nah, saudari, pasti itu bukan karena kita bicara, ya kan? Pasti bukan juga karena kita bawa Alkitab, ya kan? Atau pasti bukan karena orang Kristen pakai kalung salib atau anting salib, itu atribut-atribut itu tidak, itu ya palsu lah kita bilang, ya kan? Karena itu bukan cermin daripada identitas. Tapi identitas yang sejati adalah orang bisa mengenali, ya kan? Ini dia, something. Nah. Jadi saya mau minta saudara-saudari coba berpikir, coba merenung. Hal ini berkaitan dengan perkara karakter. Tentunya karena apa yang ditampilkan, bagaimana orang melihat saya adalah garam dan saya adalah terang, ya kan? Itu kelihatan di mananya, di apanya, saudara. Ya kan? Ini yang kita mau bicara. Kalau kita bilang, saya menikmati Tuhan sebagai terang, sebagai itu, oke lah, itu satu aspek. Tapi itu adalah aspek batini. Kan kalau orang lain ya lihat saya ya kan dia akan bertemu bahwa bilang, ya kan, ini bapak ya, atau ini emas ya orang tua, atau ini mbak ini ya, bla gini. Ada sesuatu yang mereka lihat ya. Nah, jadi mau dikenal sebagai apa kita? Jadi ya kan terang apa yang orang mau mereka lihat saya. Mamanya gini. Kalau kita bilang gini, kan kita keluar ya, begitu kita keluar, kalau kita ke Brother Sister House, yaitu semua saudara-saudara kita. Masih bisa nggak mereka melihat sesuatu milik kita? Pasti masih bisa. Kalau kita pergi ke kampus, ya kan saudari pergi ke perluasan, nah ini menjadi beda. Karena di sana kita akan bertemu dengan orang-orang yang belum lihat Tuhan. Dan kita bilang itulah Danau Galilea, ya kan? Itulah tempat dunia, itulah tempat yang gelap. Ya kan, di sana kita mau memanggil orang sudah memanggil. Nah, orang akan datang kepada kita akan datang kepada mereka. Mereka akan melihat apa? Mereka melihat Kristus sebagai terang. Bagaimana caranya? Pasti melihat di dalam diri saya, ya kan? Pasti melihat di dalam diri saya. Ketika dia datang, mereka akan melihat. Nah, kalau mereka datang ke kalian mau dikenal sebagai apa? Ya kan? Ini banyak ya saudari yang itu entah itu di kampus, entah itu di Brother Sister House, entah itu juga di distrik. Seperti yang saya pernah bilang beberapa kelas yang lalu, di semester ini kalian mau tetapkan sebagai apa? Jadi ya, kalian nggak bisa menjadi segala-galanya. Percaya saya lah, nggak bisa. Bisa mau belajar, kalian belajar semuanya tapi nggak bisa dapat semuanya. Sama kayak kita kuliah toh. Kita belajar semua, kamu sudah kalian udah lulus kan masih ingat mata pelajarannya? Kan tidak banyak terlupa toh, ya kan? Tapi ya kan hal-hal yang prinsip kita tahu. Tapi hal-hal yang detail karena itu tidak terlalu berhubungan, saya nggak ingat lagi. Gitu. Nah itu demikian. Jadi kita belajar hal-hal ketika kita kuliah kita ada belajar hal-hal yang major. Ini majornya pada aspek apa, gitu, ya kan? Nah itu kita. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan identitas nanti saya berprofesi sebagai apa. Tentu umpamanya kalau saya belajar kuliah akuntansi, tentu saya mau jadi akuntan. Tapi kalau saya hitung-hitungan aja, bikin tabel keuangan aja nggak bisa, nggak ngerti, ya kan malah mengertinya mungkin Pancasila, PPKN, kan salah jurusan jadinya. Ya toh? Jadi yang majornya saya mesti tahu. Kenapa? Karena itu identitas saya. Waktu orang Jawa saya sebagai akuntan, saya ngerjakan begini orang tahu. Ya kan prinsip-prinsipnya apa yang tahu. Kan kita baca. Nah, sudah dari ini kita juga demikian. Semester ini kalian mau ambil apa? Ya kan? Bukan. Jadi artinya kalian mau bangun sesuatu yang lebih spesifik
Apa di atas DKM? Supaya nah orang nanti keluar juga bisa aja kalian dalam mau belajar mengenai kebenaran, ya kan, orang begitu keluar jamaah orang ketemu dengan orang Kristen dari denominasi di kampus, ya kan, mereka ketemu, kakak ini luar biasa kebenarannya, ya kan, padahal kita biasa-biasa saja toh, tapi bagi mereka luar biasa bicara sesuatu dengan sangat jelas yang mereka belum pernah dengar, ya kan, berarti saya mesti belajar, atau ya kan, apalagi aspek apa lagi, entahlah aspek apa yang kalian mau belajar sesuatu. Atau aspek hayat, ya kan, dia mereka ketika bicara, ketika supply, ketika orang kaum saleh atau orang teman-teman Injil yang jamaah kita, mereka bisa merasakan sesuatu di dalam diri kita. Nah, saudara, itulah yang berarti. Jadi, saudara, ya kan, bukan teorinya loh. Kan sudah kita tadi bicara begitu tuh, ya kan. Kebenaran kita ada, tapi waktu orang jamaah kita, ya kan, baik dia jamaah kebenaran, tapi juga jamaah kebenaran itu adalah realitas. Nah, saudara, bisa nggak pakai waktu ya, 15 menit mungkin? Coba pikir ya, kalau saya jadi garam dan terang adalah identitas saya. Supaya identitas saya sebagai garam dan terang ini, maka di aspek apa? Ya kan, saya di semester ini, ya kan, saya lebih banyak pada. Dan saya melihat kenapa saudara yang demikian, karena ini berkaitan dengan masalah karakter dan perilaku. Ya kan, ketika kita pergi keluar, Anda boleh, kita gini saudara, karena tadi kalau pergi keluar ya, kalau misalnya bilang ini tenis, dia tidak sudah di benaknya tenis dengan kalian punya pemikiran sama nggak mereka? Waktu kamu misalnya bilang ini tenis, ya kan, terus kalian bilang saya adalah tenis activity, kamu bilang Anda adalah tenis, persepsinya sama nggak saudara? Beda. Di bagi mereka kalian tuh udah tinggi levelnya begitu. Padahal kita bilang saya ini baru belajar activity, udah gitu dong. Tapi bagi mereka bilang mereka kalian tuh udah gini. Nanti sudah ada persepsi yang berbeda begitu. Nah, karena itu maka kita perlu siapkan, ya kan? Ya kan? Salah nggak kalau misalnya persepsi demikian? Tidak salah, ya kan? Itu pemahaman. Karena yang dia pikirkan gini, ini sensitif ya. Yang kebanyakan adalah orang-orang yang sudah pada alumni, yang udah lulus gitu. Ya kan? Tapi kalian merasa bahwa saya masih latihan, masih nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, masih banyak salah. Tapi bagi mereka merasa bahwa ya kan activity masih lebih tinggi. Oke, itu tidak ada masalah sudah. Nah, itulah dia. Karena saya dari tenis, maka saya mesti bagaimana? Ya kan? Jadi kita menetapkan apa? Saya menetapkan identitas saya. Bukan saya mau melakukan apa dulu, tapi saya menetapkan saya ini siapa? Saya ini adalah tenis. Saya ini adalah garam. Saya ini adalah terang. Ya kan? Nah, baru kemudian karena saya statusnya demikian, maka saya mesti apa? Baru melakukan apa? Saya adalah tenis certificate, ya kan? Maka saya mesti belajar apa? Belajar apa? Belajar banyak hayat, kebenaran, karakter, GUB, segala macam. Oke, ini semua saya belajar. Ya kan? Tapi semester ini saya ambil 1 atau 2 saya berdalam baik-baik. Nah, dengan berdalam nanti semester 3 saya tambah, semester 4 saya tambah. Jadi saya nambah. Ya kan? Tapi saya tetap belajar semua. Tapi saya kemudian nambah, fokusnya nambah. Sekarang saya fokus 1 atau 2. Besok saya nambah lagi, tambah 1 atau 2 lagi. Besok lagi nambah lagi. Jadi dia diakumulasi gitu. Nah, sudah sehingga waktu kita selesai, ya kan, paling tidak kita cukup banyak yang kita dapatkan. Tapi mulai dari mana? Dari fokus beberapa saja. Dan ini metode belajar, ya kan? Metode belajar dan cara belajar kita belajar. Kita ini kita maunya semua ya, ini bisa, itu bisa, ya kan. Pokoknya wah di pelatihan saya hayatnya mau hebat, mau bagus, ya kan. Kemudian kebenaran juga mau menguasai, tapi sebenarnya nggak cukup, karena waktu belajar kalian juga nggak cukup. Itu kebanyakan nggak cukup. Jadi makanya pada beberapa hal terpaksa kalian harus fokus. Kalau semua kalian pukul rata, maka semua rasanya kurang bisa dapat, bukan nggak dapat, kurang bisa dapat. Nah, untuk hal itu kalian mau apa? Boleh demikian? Nah, kita bagi waktu sampai jam, lihat pagi itu patokannya sudah dari ya, sampai angka 4 lah saya kasih. Sekarang kalian bawa kursinya, kalian geser masing-masing, cari tempat. Itu sendiri coba. Nanti kita kumpul lagi, oke? Jangan berkelompok ya, geser aja kursinya kemana. Saudara ke sebelah sini, saudara ke sebelah sini. Coba pikir baik-baik. Ada yang mau tanya dulu nggak?
Silakan. Ini maksudnya kita buat narasi gitu. Gak usah. Bayangkan. Kalau tulis saja sendiri. Tulis saya sendiri. Jadi saya nggak usah dikumpulkan apa-apa. Buat saya tidak ada. Ya kan kalian tulis saja. Cuma nanti mau kita dengar aja. Ya kan? Nanti kita sharing ya. Sharing. Pilih ya sebagai 1 atau 2 poin. Di aspek apa? Gampang-gampang susah ya. Tapi saudara itulah menentukan tujuan hidup. Ya kan? Hidup kita bukan ngalir begitu aja, ya akan ngalir kemana nggak bisa, mesti kasih tujuan, mesti kasih di pelatihan juga demikian. Kalau saya ngalir aja cemplung masuk, saudara kalian cemplung masuk keluarnya kemana-mana nanti ya. Ya kan? Tidak ada arahnya gitu. Oke, yuk kita break dulu. Saudara ke sini, saudara ke sini. Ambil kursi ya, duduk di kursi ya. Ya duduk di kursi, jangan duduk di kursi. Ambil di kursi, duduk sebelah. Mau duduk sini boleh, mau duduk sana boleh, tapi jangan bersebelahan, jangan usah mikir sebelahan. Kosongkan satu biar satu kursi untuk orang aja.
Satu dua hal yang mau kita capai, yang lain bisa kita tarik. Jadi sudah dari karena itu maka kita, ya saya harap ya semester ini kalian masih berapa minggu ya? 12 minggu lagi. Oh, masih banyak ya? Lumayan. Ya kan? Tapi kalau kalian bisa itu ya, bisa fokus sesuatu ya, pasti bisa dapat sesuatu. Oke, sekarang kita mulai tunjukkan apa presentasi dah. Siapa yang mau duluan? Ini gak ada benar salah ya, karena ini kan kalian punya masalahnya. Jalan terus. Gak apa-apa cerita aja. Nanti kalau itu kan kasih masukan nanti di itu lagi. Ya, coba. Ini dah kakaknya si Martin nih. Coba nama bisa? Bisa. Saya baru tahu kakaknya Martin. Saya kenal sama papanya, mamanya, omanya, opanya. Di sini. Saya ceritakan saya. Ya kan, 12 minggu lagi. Mengumpul sampah dan ya apalah cerita aja.
Amin, saudara. Ya, saya mengambil dari Filipi 1 ayat 20, saudara. Saya ingin membacakan dengan versi bahasa Inggris. According to my earnest expectation and hope that in nothing I will be put to shame, but with all boldness I always given, but boldness as always. Even now Christ will be magnified in my body, whether through life or through death. Saudari, puji Tuhan, saya tadi saat menemukan tentang karakter ya, saya membuka di Filipi 1 ayat 20. Nah, di sini di semester ini, saudari, saya belajar untuk mulai fokus pada satu hal. Jadi memang bingung ya mau menentukan yang mana, tapi saya belajar untuk fokus pada karakter saya sendiri, saudari. Ya, di sini saya tulis ya, belajar mempunyai karakter yang tepat. Saya ingin mempunyai karakter yang tepat dalam semester ini, dan saya perlu belajar ya, untuk membenahi diri saya terlebih dahulu dalam perkara living, baik dalam pelatihan maupun di luar, maupun dalam perluasan, saudari. Ya, ini mungkin menjadi fokus utama saya, saudari, dalam semester ini. Ya, biar apa yang nampak di luar, saudari, itu juga yang ada dalam pelatihan saya. Amin. Mungkin itu. Tepat ya. Kata tepat ya sih. Oke, lanjutin dulu. Yang lain, kasih saudari, kamu kasih dia tiga yang lain. Saya carikan tempat di sini. Amin. Puji Tuhan saudara-saudari, melalui sesi perenungan tadi, saya ingin ada satu karakter selama satu semester ke depan. Saya ingin dikenal orang sebagai trainees yang memiliki satu karakter mendengar. Dikatakan dalam kelas Bible itu salah satu ciri-ciri hamba itu adalah mendengar. Saya ingin menjadi orang yang bisa mendengarkan tidak hanya itu, tapi pendengar yang baik. Pendengar yang baik ini ada dua aspek ya. Yang pertama, saya ingin ketika orang itu berbicara kepada saya, entah itu kaum saleh ataupun sesama trainees, itu saya bisa menjadi orang yang dipercaya dalam apa yang mereka bicarakan kepada saya atau yang mereka ceritakan kepada saya. Saya ingin menjadi orang yang dapat dipercaya dengan tidak membocorkan apa yang diceritakan pada saya itu ke orang lain. Meskipun sampai sekarang saya juga masih belajar hal tersebut, kiranya Tuhan juga terus merahmati pelatihan saya sehingga nanti saya juga bisa memiliki karakter sebagai seorang pendengar yang baik. Selanjutnya pada aspek kedua juga ketika saya mendengarkan curhatan dari orang lain, saya juga ingin belajar memiliki satu respon yang tepat. Respon yang tepat di sini tidak ada semacam judgmental gitu ataupun satu penghakiman terhadap apa yang diceritakan oleh seseorang kepada saya. Sehingga saya berharap selama pelatihan ini Tuhan juga semakin memperlengkapi saya menjadi seorang pendengar yang baik. Amin. Jadi ini pendengar ya. Tadi Ishak itu mau itu belajar living. Ya, saya mengenai diri dalam perkara ini. Oh iya, di aspek apa itu terlalu banyak ya? Di aspek living kan banyak ya, ada aspeknya banyak. Ya. Kalau terlalu banyak biasanya agak biasa. Bisa kamu menentukan satu hal. Apa yang kamu anggap paling perlu dibenahi? Penampilan gitu. Saya penampilan masih kadang cacat-cacat. Di kamar kan? Di lemari saya tas mungkin di sini. Ini ya. Ya, berbenah. Oke. Jadi kita akan belajar hal itu ya. Nah itu bagaimana kamu mempelajari ini? Jadi kamu harus itu ya. Jadi itu akan di mana? Di kapan kamu mau benahi itu? Pagi hari.
ya biasa pagi hari cuman kadang tahu di jam-jam di pengeresan mungkin banyak yang kadang saya nggak fokus jadi saya tidak bisa membenahi satu persatu. Yang paling banyak merahnya mana? Jadi dia mesti benahinya begitu. Yang paling kalau dia sudah standar ya, on the track ya, itu mungkin hanya maintenance yang diperlukan. Namanya gini, saya di aspek merapikan ranjang atau lemari, di aspek pakaiannya, kan di lemari ada pakaian, ada buku, ada peralatan. Ini yang mana yang atau semua pakaian? Tapi kalau di pelatihan mungkin masih bisa, cuman pas di perluasan saya bisa yang mengabaikan. Oke, jadi dia bicara di perluasan ya. Jadi ketika perluasan itu berarti jadi kamu siap berarti di perluasan. Karena di perluasan kamu dilihat sama adik-adik ya di brother house itu ya. Iya, intinya menjadi ada ekspresi. Oke. Nah, itu kamu mesti ingat. Jadi dia mesti catat ya, mesti ingat lakukan ya. Setiap kali itu terus tahu bagaimana. Belum tentu kan bisa bertemani kalau dia. Berarti sisa toh, pakainya di dalam toh. Tapi pastikan bahwa kalian nata dengan baik. Ya kan? Kalian percayalah, mereka lihat, walaupun mereka nggak ngomong. Jadi ya, akan cara kalian naruh barang, cara kalian naruh tas, cara kalian naruh apapun juga, mereka masih lihat. Kita kan orang sama ketika kalian lihat kalian sesuatu dulu, diam-diam kan ngamati. Ya, karena mau tahu sebenarnya bagaimana sih. Jadi ya kan, ya besok mereka bersaksi ya kan, ketemu dengan Kaisa, orangnya orang ya kan, atau dia bilang, atau Kaisa itu begitu lihat barangnya berantakan dia terus rapikan. Ya memang kelihatan ada berantakan bisa dong, tapi kayak dia dan dia akan dikenal sebagai orang yang berani. Dan dia akan membangun dirinya, fokus pada hal itu. Tapi itu banyak loh. Bukan cuma di tasmu itu, ya kan, sepatumu, pakaianmu, apamu, penampilanmu. Itu bukan modis dong maksudnya kan? Rapi. Oke, sudah tadi menjadi pendengar ya. Kamu bayangkan apa? Bayangkan apa waktu kamu mempraktekkan menjadi pendengar? Maksudnya gimana kamu mau implementasi? Ishak tadi bilang dia mau implementasi, berarti dia punya implementasi itu bukan di sini. Karena yang di sini dianggap sudah oke ya, kan? Secara rata-rata oke lah, ya kan? Tidak banyak. Tapi adalah yang di perluasan. Itu perluasan berarti ada apa? Jumat, Sabtu, Minggu ya. Jumat, Sabtu, Minggu. 3 hari ini wajar, karena itu memang titik yang mudah kita kendor. Ya kan itu wajar saja. Itu titiknya. Dia mau fokus pada aspek itu katanya saudara. Jadi waktu Anda bilang bicara mengenai hasil mau belajar mendengar, kemudian apa yang dibayar dengan mendengar ini satu yang bagus. Kalau kalian belajar baca buku karakter pekerja Kristus, ya kan mendengar adalah salah satu pelajaran yang paling penting. Mendengar itu bukan saja penting bagi orang Kristen, tapi mendengar juga penting bagi orang di dunia. Orang dunia kalau mau belajar mengenai masalah-masalah komunikasi atau apa ya, selalu bicara paling pertama adalah belajar mendengar. Tapi how? Itu pertanyaan. Mungkin ketika ada saudari-saudari yang cerita atau mempercayakan sebuah cerita ke saya, itu saya bisa belajar untuk ya itu tadi, saya tidak membicarakan ke orang lain. Itu berarti lebih kepada bisa dipercaya. Kamu bisa mendengar lama nggak orang kalau cerita sama Dari pengalaman bisa ya? Terus kira-kira bisa tahu nggak yang mereka ceritakan apa? Maksudnya bisa diambil sampingnya? Bisa ya? biasanya saya juga tanyakan ulang, maksudnya bukan tanyakan ulang sih, lebih ke kayak make sure kalau misal poin ini yang memang dia mau cerita. Jadi kamu merasa di aspek apanya waktu mendengar perlu belajar lebih lagi? Bisa dipercaya itu dari situ, karena saya kadang itu Kelepasannya? kelepasan. Oke. Terima kasih.
Baik, jadi mendengar itu adalah pelajaran yang tidak pernah bisa habis dipelajari. Tapi saudara harus belajar mendengar. Harus belajar mendengar. Itu ya berlaku bahwa kita mau melayani Tuhan ataupun tidak. Dunia juga nuntut itu. Harus belajar mendengar. Itu berarti kita mesti belajar pasang telinga, konsentrasi, ya kan? Dan jangan cepat merespon. Ya kan? Jadi berarti Anda harus belajar mendengar lagi, jangan cepat merespon, dengarlah baik-baik. Kadang-kadang waktu kita mendengar, nah ini mesti belajar, ya kan? Belajarnya di mana? Ketika mamanya di kamar, ketika di perluasan kan ketemu dengan mahasiswa di Bradesisa House, ya kan? Kalau mereka bicara kalau apa saja lah. Belajar dengar baik-baik. Lebih-lebih kalau ada orang yang membawa pergumulannya, atau dia kepingin cerita lah. Nah, seringkali ada orang yang ingin cerita, dia bukan karena ingin kita saran, dia cuma minta didengar. Ada saudara. Nah ini penting saudara. Kita orang-orang yang melayani, kita adalah orang yang ini perlu jadi. Itu bisa jadi garam terang nggak? Hah? Sangat bisa. Saudara. Ya kan? Saudara juga begitu. Perlu belajar itu. Kita bisa belajar dengar, ya kan? Semua pembicaraan ngobrol itu belajar dengar. Dengar baik-baik. Baik itu acaranya formal atau itu hanya ngobrolan biasa. Coba kalian dengar baik-baik. Nanti kita bisa nangkep sesuatu. Ya kan? Justru waktu obrolannya tidak ada tekanan, obrolannya santai, orang itu gampang membuka dirinya. Ya kan? Jadi kalau kita mau tahu orang ini, kalau kalian besok pergi ke Bradesisa House, mau kenal orang itu ya, jangan diajak ngomong serius. Jadi di sini kita mau ya, ngobrol aja, ngobrol sana, ngobrol sini. Ini dengar baik-baik di rumah. Karena tidak ada tekanan, maka dia akan lebih mudah keluar. Karena kalau dia di bawah tekanan, saya lagi ketemu kakak trenis nih, lagi ditanya-tanya sesuatu ya, dia akan mulai menyusun sesuatu. Di otaknya dia mulai membatasi, ya kan, ini hati-hati bicaranya, ya kan, informasi apa yang dibutuhkan. Tapi kalau dia santai, ya kan, sambil makan, sambil minum, kelihatan bercanda sedikit, ya kan, dia akan mudah tanya sesuatu sambil minum, sambil makan, dia akan mudah keluar. Nah, kita di sana kita mulai dengar. Ya kan? Nanti muncul banyak hal-hal. Kalau kita belajar dengar, saudara, maka kita akan mulai tahu. Ini mesti fokus. Ya kan? Jadi belajar dengar itu memang betul-betul mesti fokus. Ini ngomong apa sih? Kedengarannya haha hihi gitu ya. Ngomong sana ngomong sini. Ini dengar baik-baik. Nanti ada muncul bagian-bagian tertutup dari dirinya orang itu. Oh orang ini. Baru kita bisa tahu. Jadi saudari bagus saudari Anda begitu. Tapi ini mesti apa? Ya oke, itu di aspek membangun diri ya. Saya sebenarnya kepingin dengar ada nggak saudari di aspek namanya gini. Di aspek hayat atau kebenaran atau apa sih? Ada yang mau sesuatu yang lain dari itu? Saudari, kasihkan sesuatu yang lain. Tadi yang ini siapa yang bicara? Saya kasihkan lagi satu lagi. Saudara dulu, saudara. Ayo, kamu dulu. Tuhan, saya di sini melihat dari 5 minggu sebelum hari ini ya, jadi dari S1 sampai 5, khususnya di bagian ketika saya perluasan, saya melihat bahwa diri saya ini masih sangat sulit untuk berkata-kata dengan tepat, khususnya dalam mengontak orang itu masih banyak membawa alamiahnya saya. Jadi kadang orang juga tersinggung dan lain sebagainya. Karena itu saya juga tadi merenungkan bahwa saya ini perlu lebih banyak disusun oleh perkara yang lebih baik daripada hal-hal yang saya miliki saat ini. Karena itu saya ingin menjadi orang yang memiliki banyak konstitusi tentang persona Kristus di dalam kekayaannya yang sudah terduga, sehingga saya bisa banyak mengutarakan atau membicarakan
hal-hal tentang diri Kristus. Lalu tadi saya juga sudah menentukan beberapa langkah praktis, ini juga masih berhubungan dengan apa yang sedang saya kerjakan, yaitu membaca buku ministry yang berhubungan dengan pesona diri Kristus. Juga setelah itu saya menentukan untuk setiap minggunya juga mengkaji ayat-ayat apa sih yang berhubungan dengan kekayaan diri Kristus, dari pesonanya, Kristus sebagai apa, dan seterusnya. Juga menyusun hubungan-hubungan dari setiap pesona diri Kristus tersebut. Dan setelah itu saya juga menentukan bagaimana ketika saya sudah memiliki Kristus ini, bagaimana sih menyampaikannya kepada orang lain, sehingga apa yang saya ketahui juga bisa tersampaikan dengan baik kepada orang lain. Jadi kamu ingin di semester ini kamu ingin jadi apa? Belajar menyampaikan kenikmatan saya akan diri Kristus. Itu berarti di semester ini saya ingin menjadi orang yang menikmati Konstitusi akan pengenalan saya terhadap konstitusi oleh persona, pengenalan saya terhadap diri Kristus, khususnya di aspek persona. khususnya persona. Oke, jadi dia ingin supaya di semester ini, nggak apa-apa gitu kan? Semester ini menjadi orang yang gimana ngomongnya? Ini memang mesti diinikan. Artinya saya ingin menjadi apa? Kemudian saya pilih. Saya ingin jadi apa? Kemudian saya baru melakukan apa? Ya kan? Dia kan gini. Dia mau menjadi ini. Kemudian dia menentukan, saya mesti belajar mengenai persona Kristus. Itu berarti kalau kita pikirkan, kamu mau menjadi orang yang apa? Persona Kristus tersusun di dalam dirimu. Sehingga jadi saya belajarnya nanti adalah fokusnya pada belajar persona Kristus. Kan Kristus ada banyak loh. Atribut Kristus itu banyak loh. Ini berapa ya? Kristus itu kalau saya ada 26 apa berapa ya? Tapi itu ada atribut Allah ada sendiri, atribut Kristus ada sendiri. Jadi ada atribut itu. Itu ada di conclusion. Kalau di conclusion tidak ada. Itu sebagai apa, itu sebagai apa, itu sebagai apa. Dan itu menarik, saudari. Kenapa? Karena itu memang bahan karakter. Itu bahan karakter. Jadi melihat personanya Yesus. Nah, dengan demikian nanti dia bisa. Karena kita mau memperhitungkan itu. Kan Yesus banyak, luas sekali toh. Ya kan? Tapi nanti dia sambil berjalan nanti dia akan menemukan sendiri. Oke, saya cuma ini deh kalau gitu. Pegang lagi ini ya. Kecuali yang sudah bicara ya. Kamu mau jadi apa? Saudara gitu. Kasih yang dari ujung deh. Semester ini saya mau jadi apa? Orang mau jadi apa? Oh, saya mau jadi orang yang memiliki pengalaman hayat yang banyak. Ya, seperti apa? Terserah ya, mau dikasih detailnya. Coba bayangkan, kalian bukan bayangkan. Bayangkan dulu nih. Saya mau, kayak tadi dia sampaikan ya. Saya mau memiliki penampilan yang baik, yang rapi. Nanti baru dia mengerjakan sesuatu. Ya sudah gitu ya. Kita mau jadi apa? Ya kan? Baru kemudian nanti kita lakukan sesuatu. Saya mau jadi tenis up. Saya ngomong ya. Kalian ngomong deh. Saya dengar. Oke. Gak ada salah, gak benar ya. Sudah karena kita lagi belajar. Silakan. Duduk aja. Gak usah berdiri. Di semester 2 ini saya ingin menjadi tenis yang bisa membicarakan perkataan kebenaran dengan tepat dan dengan dasar yang kuat. Tepat itu adalah mutlak akurat. Oke, saudari satu. Dalam semester ini, saya ingin ditanggulangi perkara tutur kata. Kamu sudah ada jalannya enggak?
bagaimana di bayangan kamu ya. Jadi di bayangan Anda itu bagaimana ya penanggulangan? Artinya gini, bisa kasih sedikit ya bocoran lah gitu ya. Umpamanya di aspek apa? Umpamanya saya ini gampang bercandaan kalau kelewatan. Ada yang begitu dah. Ada yang merasa kalau saya terlalu kelewatan kalau bercanda. Atau kalau saya bercanda, belakangannya bercandanya bisa menjadi bully. Ya kan? Kita sering bercanda tuh saudara ya. Kita juga bercanda lebih flat gitu lagi. Tapi ingat nggak? Sebenarnya bercanda kita itu adalah kadang-kadang kalau kita lagi ngeledekin temen, itu sebenarnya kategorinya membuli tuh. Tapi ada bully kategori yang masih bisa diterima, ada bully yang kategorinya itu apa ingin nonjok gitu loh. Ya kan? Kalau dengarnya begitu. Jadi ini ada beberapa kategori gitu. Ya kan? Ada orang yang diomong sedikit aja ya, cuma bercanda aja ya. Dia masa tersinggung luar biasa. Oke. Ya, kira-kira nggak suka. Mungkin sebelum berkata-kata, saya juga perlu memfilter. Maksud saya kan biasanya orangnya ini ya, to the point. Terlalu, iya, aku dan juga terlalu apa ya? Gak ada belok-beloknya ya. Jadi begitu ngomong orang bisa sakit hati gitu. Baik juga sih, cuma orangnya terlalu to the point. Oke. Ya, jadi saya takut menyakiti hati orang. Padahal bagi saya, misalkan bagi saya itu hal yang biasa. Tapi bagi orang lain, kan kita nggak tahu perasaan orang lain juga. Tapi bagi orang lain mungkin bagi dia itu menyakitkan. Itu termasuk Anda merespon dengan cepat ya. Begitu dengar, Ya, langsung respon. betul. Dengar langsung respon. Berarti itu adalah dia mesti belajar satu hal. Saya ingin belajar menjadi orang yang bicaranya ya lebih terkendali kalau gitu ya. Jadi ini kita satu nanti baru tindakannya adalah pamannya misalnya. Berarti saya mesti belajar di sini. Begitu dengar, saya mesti diam dulu, jangan respon. Kalau perlu saya hitung sampai 100, 2, 3, 4, 5, paling udah begitu. Ya kan? Kalau kritis, udah. Tapi biasa begitu. Maksudnya gitu saudara. Hal yang demikian ya, bagaimana kita belajar? Karena orang bikin. Jadi gini, kita memang datang sama Tuhan, kita minta Tuhan ya kan menanggulangi. Karena itu perkara di dalam. Itu watak. Orang yang bicara cepat, merespon cepat, ya kan? Itu watak. Orang belum ngomong selesai, kita udah ngomong jawab. Itu satu watak. Itu mesti tanggulangi. Sudah lain bilang ya, ada orang yang begitu cepat, ada orang yang lambat. Ya kan? Jadi dua-dua baik enggak? Dua-dua watak yang mesti tanggulangi. Supaya terjadi keseimbangan. Karena kita di dalam tubuh. Nah, pertama kita datang pada Tuhan, penanggulangan di dalam. Itu penanggulangan di dalam. Gitu. Tapi dilatih di luar harus dilatih. Ya kan? Jadi jangan kita minta, oh ini belum ya Tuhan, kok belum saya masih cepat dulu. Kita nggak mau latih soalnya. Ya kan? Bagaimana kita melatih? Nah, ini, kalau sudah bilang melatih, maka ini bicara lebih banyak bicara mengenai tekniknya bagaimana, caranya bagaimana. Itu sudah dari, ya kan? Sekarang sudah banyak bagaimana apa cara-cara begitu yang bisa tinggal cari aja. Oh, saya mesti dengar dulu diam. Ya kan? Itu 1 menit lah kalau saya respon. Saya termasuk orang yang kalau dengar sesuatu yang nggak enak, responnya cepat. Bahkan belum apa-apa saya langsung WhatsApp orang itu. Waktu salahnya asal WhatsAppnya orang lain. Ya kan? Betul. Ya sorry. Karena ngomongnya kurang kadang-kadang ngomongnya agak keras. Saya sering kali begitu. Itu titik satu kelemahan. Gitu. Jadi mungkin ya, seperti dari kita ya. Jadi kadang-kadang belum selesai ya, saya udah jawab aja. Nah gimana? Saya mesti tanggulangi di sini. Ya kan? Belajar. Kan saya mesti, kalau begitu, saya mesti bilang pada saya. Kalau itu dengar dulu dia. Jangan respon. Makin bereaksi hatinya, bergejolak, saya mesti diam terus. Jadi merespon tidak di dalam kondisi lagi marah, lagi apa. Saya bisa jadi beda. Nah ini bagaimana kita belajar, tapi kita sudah sama Tuhan.
Ya kan Tuhan, saya mesti ngaku, saya orang yang terlalu cepat. Ya kan? Hal begini merugikan di dalam koordinasi. Dan koordinasi merugikan juga. Bisa menimbulkan berbagai hal. Tapi saya mesti belajar. Ya kan? Pada aspek diri saya mesti belajar. Bagus, sudah coba belajar konsentrasi. Gini ya. Sudah ini kan perkara kecil ya. Coba jalani deh. Jalani dulu. Nanti kalian akan lihat. Ya kan? Berapa manfaatnya. Terus kan, item. Kalau saya mau lihat di bidang bagian karakter itu khususnya karakter tenang. Karena saya di semester awal ini saya menganggap diri saya tuh masih di dalam, memang secara luaran saya kelihatan tenang, tapi di dalam kayak mesin cuci gitu. Jadi secara luaran tenang, tapi di dalam tuh muter-muter. Ya apapun yang saya lakukan di dalam pelatihan tuh saya masih kayak ada rasa yang nggak tenang, khawatir jika melakukan ini beres nggak ya, nanti masih ada hal yang lain kira-kira bisa terselesaikan gitu nggak. Jadi yang membuat diri saya itu tidak tenang dan semuanya akhirnya malah tidak beres. Terus kamu ada jalan apa? Ya, sekarang ya saya belajar ketika saya menyelesaikan sesuatu, ya saya selesaikan satu-satu terlebih dahulu. Jadi tidak memikirkan perkara yang lain. Satu ini selesai baru memikirkan hal yang lain. Tidak bisa dilakukan. Masih sulit. Jadi sekarang masih dalam proses itu. Oke. Teruskan. Dalam satu semester ini saya mau belajar perihal memperhatikan orang lain melalui berdoa. Implementasinya adalah secara rohani ya, mohon Tuhan memberikan beban dan juga nama di hati saya untuk mendoakan orang. Kalau untuk secara praktisnya belajar nulis nama untuk belajar mendoakan. Jadi artinya bahwa saudari Anda ingin di semester ini menjadi pendoa. Pendoanya lebih khusus pada pendoa manusia. Ya, mendoakan orang. Jadi dia mau belajar berdoa khusus spesifik ya. Dia bisa nggak doa yang lain, doa untuk perluasan, doa untuk yang lain bisa. Tapi dia mau belajar satu khusus untuk belajar berdoa. Nah dari sana, karena dia mau dikenal sebagai orang yang berdoa atas manusia, maka berarti mulailah dia susun nama, mencari namanya, mencari kemudian sudah namanya ada, diatur waktu doanya kapan. Waktu saya perluasan di Bojonegoro kemarin, kita kontak dengan satu keluarga Kristen. Dia sudah dirawat beberapa bulan, ya kan, oleh tim perluasan dari Surabaya. Kemarin saya ikut, pertama kali ketemu keluarga ini cukup mengasihi, soalnya mereka masih didominasi. Kemudian ternyata mereka membaca buku setiap minggu adalah penghidupan orang Kristen yang normal, sampai kepada perihal berdoa. Kemudian dia ingin sekali berdoa, lalu dia karena dia tergerak dengan bacaan itu, dia ingin berdoa. Dia kemudian set waktu berdoa di jam 10. Ini ibu rumah tangga. Terus dia melakukan yang lain, baca Alkitab apa juga dia ada. Terus saat teduh dia ada. Jadi heran dia bilang, kenapa berdoa ini selalu terskip terus dari saya. Tidak bisa dijalankan. Skip. Udah tahu waktunya ada, pasti nggak bisa. Nah ada itulah ada. Kita memang tahu satu aspek bahwa waktu doa itu kan memang rawan ya. Dia bisa diintervensi sama musuh. Tapi sebenarnya bisa nggak diselamatkan? Oke, yang kita tanya gitu ya. Kalau ibu itu dia ingin doa di jam 10, dia selalu jam itu dia sadar loh. Saya tanya dia, itu seingatnya setelah jam 12 itu lupa atau di jam itu? Di jam itu. Tapi nggak bisa kan ada kesibukan. Dia sedang membangun
Ini bagus sudah tadi. Ya sudah set waktu. Saya mau belajar jadi orang yang berdoa. Lalu ditetapkan caranya. Sekarang dia mengalami kendala ini. Gimana bantu? Gimana bantunya? Pertanyaan saya itu. Ini untuk bantu kalian ya. Jadi kalau kita menentukan sesuatu terus kemana, kenapa itu? Ya, saya cuma dengar begitu aja. Oh, nah, gimana Pak? Satu, mengganti jadwal doa, kan tadi kan dia sibuk kan. Waktu yang kosong. Kedua, mungkin harus ada punya rekan doa gitu. Biar saling, kalau ada rekan kan bisa saling mendorong gitu. Kalau sendiri emang bisa tapi kebanyakan lemah gitu. Kalau ada rekan tuh lebih semangat. Selain ganti waktu bisa tidak akan lagi. Jadi ya, kalau ganti waktu perlu berdoa kan? Kalian mau ganti waktu dari jam 10 ke jam 12 berdoanya, perlu berdoa tidak? Langsung saja ganti saudari. Yang bisa diganti ganti saja. Waktunya sekarang Anda ini. Nanti ya saudari ya. Pokoknya apapun mesti doa dulu gitu. Takut salah gitu kalau nggak doa. Enggak, saudari. Kita sudah rohani. Kita ini sudah rohani. Ini saudari. Kita ini sudah rohani. Ya, jadi kita tinggal bertindak. Ada hal-hal yang memang mesti masuk dalam pergumulan dengan Tuhan, tapi ada hal-hal yang nggak Tuhan boleh. Tapi jangan karena alasan itu nanti Tuhan belum kasih jawaban. 12 ya, nggak doa-doa. Ini berlaku kalau mahasiswa. Saya mau baca Alkitab. Saya Alkitab ini bolong-bolong. Bacanya nggak teratur. Sekarang saya mau bangun kebiasaan membaca Alkitab. Saya ingin menjadi orang yang membaca Alkitab full tahun ini. Tapi tiap kali mau baca, baru mau mulai, nggak bisa mulai. Sama kayak gitu ya, sudah ya. Lalu kalian bangun seperti itu. Praktis. Ada, saudari, yang doa juga. Menurut saya mungkin pertama bisa membuat reminder atau alarm. Jadi memang dia sudah set waktu itu, dia pasang alarm jam segitu. Tapi mungkin kalau dalam praktek itu bisa minta tolong dengan orang yang ada di sekitarnya untuk setiap jam segitu membantu mengingatkan dia untuk berdoa. Jalan keluar yang bagus. Kamu kasih sebenarnya, kamu tadi udah jawab. Yang itu sudah. Ya. Ini yang doa atau yang doa saja? Doa saja. Untuk doa supaya tidak miskin itu ada kebiasaan. Ya, kebiasaan. Mulai kebiasaan itu cari hal yang simpel. Contohnya membiasakan dari mulai mata itu berdoa. Dari hal itu hari dari satu hari berdoa sekali dulu. Menjadi kebiasaan, lalu lama-lama pasti menjadi kebiasaan. Pasti ada waktu kosong pasti berdoa. Dia ingin mulai doanya di jam 10 itu. Cuma itu terskip terus. Di cancel aja. Ganti pas pagi itu. Jadi kebiasaan dari jam 10, karena pagi udah mulai kebiasaan, lalu pasti jam 10 pasti akan mengikuti. Pagi dia ada satu dulu, dia bilang dia ada satu dulu pagi. Dan sesudah itu memang yang dia harapkan bisa di jam 10 itu. Tapi artinya gini, itu jam 10 memang dipilih sama dia yang dianggap bahwa itu jam yang paling ideal. Itu jam. Hanya masalahnya adalah terskip. Dia ingat gitu. Jadi dia ingat ini waktu doa nih. Selalu aja ada hal-hal yang remeh-remeh gitu. Tapi
usulan-usulan bagus ya, nggak apa-apa. Saya nggak menyalahkan usulan kalian. Karena kita lagi coba ini. Kalau dari saya, karena kan doa itu sangat sulit ya, masa sering banget diganggu oleh orang gitu. Nah mungkin dengan menyebutkan Tuhan terus-menerus gitu, sehingga ya doa itu ya bisa disampaikan dengan sempurna, sehingga Tuhan itu yang bekerja di dalam orang itu, sehingga waktu doanya tidak terskip. Terima kasih. Jadi, kayak sudah jadi ini nanti besok kalian ya. Kasus itu muncul di antara orang kaum saleh yang kita layani, juga bisa muncul di diri kita. Jadi ya kan? Lalu waktu saya dengar dia ngomong bicara gitu, itu juga pengalaman kita sebenarnya. Ya kan? Sekarang udah kasih ini terus gitu. Lalu saya bilang seperti tadi usulan, pindahkan aja jamnya. Ini jam yang paling baik, jam yang paling bagus. Jam yang dimana kegiatan mestinya hitungan dia itu nggak banyak. Itu yang paling longgar lah, longgar tanda petik ya. Tapi justru skip terus. Jadi udah tadi usulan kalian, oke, nggak ada masalah. Jadi memang jadi gini. Ini saya lagi mencoba buat kalian melihat bahwa ada banyak hal yang kita ingin capai itu, penyelesaiannya bukan saja perlu doa, tapi juga perlu langkah-langkah praktis. Hal rohani itu mau dicapai, ya kan? Pertama, perlu minta berkat Tuhan. Tapi yang kedua, perlu ada tindakan iman. Jadi, kalau kita besok mau jadi garam dan terang dunia, itu berarti orang lain lihat saya, ya kan, maka Kristus yang mereka lihat. Itu berarti di atas diri saya mesti tersusun Kristus, bukan tersusun oh ini baik, oh ini penulisnya bagus ya, oh ini penulisnya pintar ya. Ini bisa lihat ya, ini rohani, ya kan. Jadi orang bisa menjamah sesuatu dari diri kita gitu. Tapi itu bukan alamnya kita. Nah ini perlu ada penanggulangan Tuhan. Tapi perlu ada tindakan saya. Siapa? Ya kan? Jadi, oke, kita banyak. Saya mesti penyegaran pagi yang baik. Kenapa saya penyegaran pagi? Supaya Kristus penuh di dalam saya. Itu tahu saudari. Kenapa Anda penyegaran pagi? Kenapa Anda baca Alkitab? Kenapa Anda ngaku dosa? Apa? Supaya aliran hayat makin karena saya ingin menjadi orang yang penuh dengan hayat, maka saya mesti ngaku dosa. Itu loh. Jadi itu adalah yang saya lakukan karena untuk mencapai identitas yang ada pada diri saya. Ini bicara sama saudari itu. Ini alternatif usulan. Kalau begitu, ini saudari. Emang yang Anda mau doakan sudah ada daftarnya, apa saja? Belum ada. Gitu. Jadi dia sudah set waktunya, cuman dia nggak tahu mau doa apa. Itu saya bilang gitu. Kalau gitu, tentukan waktu, tentukan pokok doanya. Artinya, kalau sudah menentukan pokok doa, masih bisa kesini nggak sudah jadi? Masih enggak? Masih bisa skip. Tapi karena dia bilang setiap kali skip itu dia sadar itu terskip. Bukan lupa ya. Oh jam 12 atau jam 4, tadi lupa. Enggak, dia tahu. Nah kalau udah begitu, barulah kita bawa. Kalau begitu, sambil mengerjakan sesuatu, sambil doa. Kan boleh dong. Ya kan? Oh Tuhan, engkau latihan Tuhan. Bisa tidak tahu. Tuhan ini Tuhan. Jadi dengan demikian dia terskip jam doanya. Kalau dia minta doa begini, itu pasti terskip. Karena nggak ada apa. Tapi kalau dia bisa menjadi lebih leluasa, dia itu bisa berdoa. Nah, sudah yang begini, ini mesti kita cari. Sehingga kita bisa lepas dari kalau doa mesti begini. Ini yang paling baik. Ya, selalu kalau diam, khusyuk itu paling baik. Tapi bukan berarti itu satu-satunya jalan. Kita masih punya waktu jalan yang lain. Ini muncul dari mana? Ini bisa kita lakukan. Nah itu juga sama. Kenapa saya minta kalian tetapkan? Kalian mau ngapain sekali ini? Mau mencapai apa? Tetapkan dengan praktis. Sesuai dengan keperluan kalian. Jadi harus tetapkan sesuatu.
baru maju. Ini berlaku kalau masih trainis atau nanti kalau sudah selesai. Orang dunia ketika mau menentukan dia menjadi apa, ya kan? Cara berpikirnya demikian. Saya mau, sudah kalian tahu nggak? Saya punya teman-teman kampus yang masih sampai sekarang masih sering kumpul, ya kan? Ada satu teman kampus masih punya KTP, kelompok tunggu bersama, PFTL. Ini semuanya adalah orang-orang yang bekerja, kumpulannya AKM semua. Di sana, karena yang memimpin ini pernah jadi CEO, yang memimpin ini pernah jadi CEO, maka kumpulan yang kumpul di KTB-nya dia itu semua ditargetkan menjadi CEO di perusahaan masing-masing. Jadi mereka gitu, dia kan AKM toh. Ya, kalian mesti kenapa? Kalau kalian jadi CEO, dia bilang, maka pengaruh kalian bisa menjadi saksi memberkati lebih besar karena pimpinan. Ini adalah orang Kristen yang di kekristenan berada. Cara berpikir mereka begitu. Lalu dia selain di dalam KTB-nya bicara mengenai firman Tuhan, dia juga mengajarkan bagaimana menyiapkan CEO yang secara mutu bagus. Jangan CEO yang brengsek maksudnya, tapi CEO yang bertanggung jawab, bukan yang korup, tapi yang bisa membawa, kan menjadi garam dan terang itu kan di dunia kekristenan sangat umum, saudara. Dia bisa jadi demikian. Karena dia ngajarkan, mulai kita belajar, tetapkan, belajar. Targetmu adalah saya CEO. Kamu belum jadi CEO, tapi saya CEO. Maka semua dibangun. Identitas, saudara, itu sangat penting. Kita sering lain lupa. Kita melakukan sesuatu nggak tahu kita mau apa. Karena itu maka saudara, kita mesti tetapkan. Siapa saya? Saya adalah orang Kristen. Ya kan? Saya orang Kristen pemenang bukan? Saya adalah orang Kristen pemenang. Kamu mau menang? Yakin? Banyak urusan nggak selesai dari dunia. Kamu menang kok. Saya mesti bilang pemenang kita. Cuman masalahnya, kenapa? Pemenangnya bagaimana? Karena hayat yang di dalam saya, hayat yang menang. Hayat Tuhan di dalam saya, hayat menang. Hanya masalahnya hayatnya masih semata kaki. Itu ya saudara. Supaya full pemenangnya mesti segini toh. Supaya bisa berenang. Masalahnya semata kaki. Nah, hayat yang sebelahnya dia sedang full. Ya kan? Hayat yang sebelahnya ada lebih tinggi lagi. Tapi kan pemenang. Hayatnya pemenang. Fakta identitas saya di depan Tuhan, saya pemenang. Saya orang Kristen yang pemenang. Kita seringkali nggak berani belum pemenang ya. Loh, hayat yang di dalam kamu hayat apa? Hayat pemenang. Karena saya ada hayat pemenang, supaya menambah air, ya kan, supaya makin real pemenangnya, maka saya pagi baca kitab, titik, pelayanan, penuntutan, sudah buat apa semua? Untuk ini toh, menaikkan air semua toh ini toh. Karena itu maka kita mesti tetap kasih. Tapi kan nggak bisa sekaligus. Saya mau grab semua, ambil nggak bisa. Kita mulai dengan yang kecil, tetapkan sebelum kita. Tuhan berkati, doa berdoa sebelahnya kita selesai. Sorry ya, kelewatan.